Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And my name is Tenia Gustav. We're going to talk about something which is very essential and important to a lot of presenters out there. People who like to share ideas on presentation. This is the science of memorable presentations. Nah, ada ilmu-ilmu penting di balik hadirnya presentasi-presentasi yang memorable atau bisa diingat gitu ya, yang melekat di hati orang-orang. Nah, ini ternyata ada ilmunya gitu. Nah, saya mau dalam kesempatan ini pengen share ke teman-teman apa yang saya punya. Ini diambil dari salah satu slide yang saya temukan di slideshare.net. This is actually not mine, tapi menurut saya good idea is worth sharing. Ide yang bagus tuh harus dibagikan gitu ya, selama dia juga nggak keberatan. So this is the science of memorable presentations. Thank you for bringing such a great idea. Dan kita tahu bahwa presentasi yang memorable itu memerlukan lebih dari sekedar ide bagus. Ada yang bilang bahwa semua orang bisa punya ide yang keren, tapi nggak semua orang bisa mempresentasikan idenya dengan keren. Ini semacam tamparan lah buat kita yang suka melakukan presentasi gitu ya. Semua orang pengen idenya itu diterima, tapi nggak semua orang bisa menyampaikan ide tersebut supaya bisa diterima gitu ya. So creating memorable presentations require more than just a brilliant idea. Nah, ada 5 tips yang saya mau sarankan di sini teman-teman, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membuat presentasi yang tadi memorable gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus membuat presentasi yang memorable? Ya dong, kita nggak mau menghabiskan waktu kita 2 jam berdiri di panggung, atau 1 jam, atau 30 menit, atau 15 menit untuk orang nggak bawa apa-apa ketika mereka pulang ya. Kembali lagi, sebuah presentasi yang kuat itu didukung bukan cuma sekedar ide yang keren, tapi juga persiapan yang matang dan metodologi, dan juga tujuan yang kuat. So kita harus menentukan nih call to actionnya apa. Misalnya saya mau presentasi di hadapan para pimpinan perusahaan saya. Saya pengen ide saya yang satu ini terhadap penghematan kantor diterima oleh mereka, dan akhirnya kantor bisa melakukan penghematan besar-besaran. Ya mudah-mudahan ini kan satu kebaikan yang saya berikan buat kantor saya. Misalnya seperti itu. Saya adalah seorang sales manager. Saya pengen strategi jualan saya ini diimplementasikan oleh sales eksekutif atau sales force saya, sehingga bisa mencetak kinerja bagus dari sisi penjualan dan mencapai target lebih awal. Selama itu ada unsur kebaikan, harus diperjuangkan gitu ya. Tapi punya tujuan yang baik nggak cukup, harus tahu metodologi atau cara-caranya gimana membuat presentasi tadi supaya nempel di pikiran orang dan orang akan beli idenya atau orang akan lakukan ya. Tapi kita harus punya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, presentasi kita akan seperti layang-layang, sana kemari, sana kemari, sana kemari. Apalagi nggak punya metodologi yang pas gitu ya. So creating memorable presentation is very important, and how to do it is even much more important. Kita mulai dari pertama, structure your content. Ya, sebuah rumah yang bagus itu tergantung dari strukturnya, betul nggak sih? Rumah yang lantai 4, gedung yang lantai 100 itu sangat tergantung daripada struktur. Ya, begitu juga presentasi. Presentasi yang baik harus dibuat sesuai dengan struktur yang tepat, yang baik. Strukturnya apa sih, Stan? Macam-macam. Dari pembuatan slide-nya, materialnya, dari cara mempresentasikannya, dari cara merisetnya, dari cara melakukan engagement dengan target audience-nya ya. Ini adalah hal yang paling penting, structure content ya. Jadi structure presentations are 40% easier to retain than free form presentations. Sebuah presentasi yang terstruktur menurut ahli adalah yang dipersiapkan secara matang. Katanya seorang ahli bernama Nancy Duarte, untuk 30 slide kita butuh waktu 90 jam. Di antaranya apa sih yang kita lakukan selama 90 jam itu? Banyak banget. Pertama adalah kita thinking, ya. Habis thinking kita sketching. Habis sketching kita mulai langsung designing slide-nya. Terus sampai ke practicing atau rehearsing berkali-kali. Jadi wajar kalau 30 slide itu dihabiskan 90 jam. But if you think you can do it less than 90 hours, why not gitu ya. Karena kadang-kadang gak semua orang punya waktu yang panjang gitu ya. Tapi kita tahu duduk perkaranya bahwa 40% presentasi itu lebih nyampe di pikiran orang dan lebih bisa lebih bisa stay lama di pikiran orang kalau itu adalah sebuah presentasi yang terstruktur gitu ya. Sampai ke riset, sampai ke bagaimana menyampaikannya, sampai ke metodologinya, sampai ke cara bagaimana attention grab-nya, terus metode mana, apakah mau ngajak orang untuk berinteraksi dan sebagainya. Intinya gini lah, orang yang mempersiapkan presentasi jauh lebih sukses dibanding orang yang tembak di tempat gitu ya.
Jadi no matter how expert you are, no matter how powerful you are, how great you are, you still need an early preparations ya. Karena practice makes us perfect gitu. Di struktur ini kita mesti tahu apa sih yang kita mau presentasikan ya. Terus kenapa kita mau melakukan presentasi ini ya? Setelah apa yang presentasikan, kedua kenapa atau so what gitu ya, pentingnya di mana presentasi ini. Yang ketiga adalah setelah itu now what gitu loh, bagaimana caranya. Nah 3 hal ini adalah sebagai contoh bangunan struktur sebuah presentasi. Kalau presentasi kita sudah bisa menjawab 3 hal ini, what, so what, dan juga now what, insya Allah buat teman-teman akan punya struktur bangunan yang kuat dalam presentasi gitu ya.